Radio. 96.2 FM Isa Kalisa Radio. Sobat Isa, selamat sore. Ketemu lagi bareng sama aku Sila Kalisa yang tadi sudah ngobrol panjang lebar di segmen podcast DST Time di jam 1 tadi Sobat Isa bareng Bapak Suyatno. Dan saat ini nih Sila Kalisa kedatangan tamu spesial lagi nih Sobat Isa. Ada 2 bintang tamu yang akan membagikan inspirasi, informasi yang pastinya juga menarik sekali terkait dunia kuliner, terkait dunia bisnis, entrepreneur bersama dengan Chef Purnomo dari Jogja International Culinary Academy dan juga Dr. Anda Erni Februari MSc atau sering sekali disapa Bunda Erni. Selamat sore Bunda dari Forum CSR Kota Jogja. Bunda, selamat sore, salam sehat. Salam sehat selalu. Luar biasa. Bunda cantik banget hari ini, terlihat selalu bersemangat. Amin, terima kasih. Itulah, kalau kita saling berbagi harus tetap mikunani hidup itu. Betul, karena sejatinya kita hidup itu memang bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain sekali. Dan bangsa, nusa dan bangsa. Betul. Bunda ya. Tadi pertama kali ketemu melihat Bunda, wah ini orangnya kelihatannya memang sat-set, kemudian begitu ramahnya, kemudian banyak sekali mungkin yang bisa kita pelajari hari ini, yang bisa kita petik dari pembelajaran hidup yang mungkin Bunda akan sharing nanti ya Bunda ya. Baik, terima kasih. Jadi Bunda langsung bisa sharing sedikit. Boleh. Baik, saya Bunda Erni Februaria dan kami dari Forum CSR Kota Yogyakarta. Ya. Perlu diketahui bahwa Forum CSR Kota Yogyakarta sudah berdiri sebenarnya tahun 2015, tapi SK-nya sendiri dari Wali Kota mulai tahun 2018. Kami sebagai aliansi untuk mewadahi semua dunia usaha, baik itu perusahaan-perusahaan apa termasuk perhotelan yang ada di Kota Yogyakarta, di mana mereka bisa ikut berpartisipasi dalam membantu pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta. Core kita adalah penanggulangan kemiskinan. Tentu saja berbicara masalah penanggulangan kemiskinan, tentu saja kita melihat bahwa teman-teman yang tidak beruntung di sana perlu diberdayakan. Nah, untuk diberdayakan ini tentu saja lewat satu di sana ada rapot keluarga di mana mereka menilai dengan secara pribadi, secara terus terang sebenarnya untuk aku keluar dari kemiskinan itu needku apa, kebutuhanku apa. Ada berbagai kebutuhan yang dia secara terus terang, aku butuh pelatihan ini, aku butuh itu, kemudian kita rangkum. Kemudian apa yang sudah tidak bisa ditangani oleh APBD pasti akan diambil oleh CSR. Kita juga rumah tidak layak huni juga kita sampaikan. Nah, dalam kesempatan ini Bunda akan bercerita bagaimana pemberdayaan masyarakat itu ada beberapa yang dibutuhkan, diantaranya sekarang yang baru marak adalah dengan kuliner, betul, dengan kuliner, kemudian dengan aneka craft, begitu ya, ada batik dan sebagainya. Untuk itulah kalau dulu kita melatihnya biasa-biasa, sekarang Bunda menggait beberapa chef, kemudian ketemu sama Chef Purnomo, di mana ibu-ibu itu akan dilatih beberapa kebutuhan mereka, karena mereka sekarang kebutuhan kulineri sekarang beda. Betul. Butuh misalnya frozen, begitu ya, aneka makanan-makanan yang jusnya pun bermacam-macam. Jadi ada jus dari sayuran dan sebagainya yang ini bisa di-create oleh ahlinya yaitu chef sampai ke pemasarannya. Kemudian kita juga karena anggota kita pengemasan juga. Kemudian karena kita anggotanya kita sudah 70 perusahaan hotel maupun bank. Kita sampai ke punya teman yang kita sebut saja pasar modern Indomarko. Bagaimana mereka kita challenge masuk ke sana. Kita adakan kurasi juga. Ternyata produk-produk mereka ini ada beberapa yang harus dikemas ulang. Ternyata harus. Nah, untuk pengemasan ulang ini butuh teknologi tepat guna. Kan begitu. Larinya ke sana. Kenapa Bunda ke Akbrin? Karena saat Bunda kan jadi reviewer untuk penelitian di Kota Yogyakarta, teman-teman yang penelitian yang masuk dalam jaringan penelitian pasti ketemu Bunda. Di sini Bunda masih ingat bagaimana teknologi tepat guna Akbrin jagonya. Jadi tadi Bunda kesini menyapa kembali teman-teman penelitian yang pernah Bunda ada di reviewernya
bagaimana teknologi tepat guna untuk mengurai limbah batik, bagaimana untuk membuat spinner kebutuhan kita. Itulah Ibu Bunda kesini. Nah, ini sekedar kita bagaimana TikTokan ini, karena di Kota Yogyakarta ini punya program yang namanya Gandeng Gendong. Ada 5K. K pertama adalah kota, yaitu Kota Yogyakarta, dalam hal ini adalah pemerintah kota. K kedua adalah corporate. Jadi Bunda berdiri di corporate tadi. Karena dari forum CSR. CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk lingkungannya. Yang ketiga, K ketiga adalah kampus. Aprin termasuk ambil bagian di sana dengan forum LPPM-nya, begitu ya. Dan K keempat adalah kampung. Dalam hal ini adalah LPMK. K kelima adalah komunitas. Komunitas, jadi banyak sekali, ada komunitas bersepeda, komunitas penyedia jasa makanan, komunitas kesenian dan sebagainya. Mari kita saling menggandeng. Yang tidak kuat mari digendong oleh perusahaan. Begitu, yang digandeng kita gandeng dengan tentu saja LPPM, bagaimana ini dari hasil penelitian supaya bisa meningkatkan. Seperti kampung-kampung kita ada 169 kampung, bagaimana LPPM berperan untuk melihat potensi yang ada di sana, mau dibawa kemana kampung ini. Kalau kampung ini udah tahu mau dibawa kemana, misalnya kampung wisata, kampung kulineri dan sebagainya, tentu saja akan kita eksplor potensinya. Ini bagian expertnya, yaitu dari kampus. Nah, kemudian kita akan nututi program apa sih yang mau dibawa ke sana. Kalau itu kampung wisata, sudah siapkah apa yang dilihat, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dibeli. Nah, UMKM harus siap ke sana. Nah, inilah kita TikToknya, ujungnya adalah untuk kesejahteraan warga Kota Yogyakarta. Luar biasa sekali. Jadi memang kali ini kita lebih mengenal jauh ya Bunda ya tentang Forum CSR Kota Jogja, di mana memang punya program pemberdayaan masyarakat begitu ya Bunda. Betul melalui sekali. Tadi program Gandeng Gendong ya Bunda ya, yang memiliki 5 unsur tadi, dari kota, korporat, kampus, kampung dan komunitas. Dan tadi sudah sempat disampaikan Bunda juga bahwa kedatangan kehadiran Bunda dan juga Chef ke sini memang untuk bersinergi bersama ya Bunda ya, untuk memberdayakan masyarakat. Kalau untuk kampus memang tugas kita untuk mungkin memberikan pelatihan-pelatihan memberdayakan masyarakat yang ada di kampung dengan melihat potensi yang ada ya Bunda. Betul. Tambahan lagi bahwa yang tergabung dalam forum CSR Kota Yogyakarta ini semua unsur masuk. Jadi ketuanya adalah dari Bank BPD. Oke, dari bank pun ada ya Bunda? Iya, dari bank itu ketuanya. Kemudian ketua satunya dipegang Bank Jogja, ketua duanya oleh Indomarko, di mana dia mempunyai Indomaret segitu, betul. Ketua tiganya adalah dari SGM, Sari Pusada. Ketua empatnya dari PDAM. Nah, telah bergabung dengan kita adalah 72 perusahaan. Luar biasa. Dan ini betul-betul dengan dengan kita sukarela, begitu ya, karena suatu aliansi tidak ada keharusan, tapi kita tawarkan. Kalau punya program CSR, mari, aku punya sasarannya untuk pemberdayaan, untuk rumah tidak layak huni dan sebagainya, kita untuk baksosnya dan sebagainya. Itu yang kita supaya tepat sasaran. Itu tambahnya. Luar biasa sekali. Ternyata memang banyak programnya, kemudian memang sudah digodok oleh para ahlinya ya Bunda ya, supaya nanti pun tetap tepat sasaran untuk sampai ke masyarakat yang membutuhkannya. Nah, kemudian tadi Bunda juga sempat cerita bagaimana bersinergi dengan Jogja International Culinary Academy. Mungkin Chef Purnomo boleh cerita sedikit, Chef ya. Selamat sore Mbak Ista Kalisa. Ya, selamat sore dok. Seger banget nih Mbak Alisa nih hari ini. Seger karena ketemu dengan orang-orang yang memberikan motivasi hidup yang luar biasa. Saya juga termotivasi nih datang ke sini. Wah. Ya. Saya Purnomo dari Jogja International Culinary Academy, di mana kita punya program intensif untuk hotel dan kapal pesiar selama 8 bulan. Jadi kita belajar di kampus, teori dan praktek itu selama 2 bulan. Selebihnya selama 6 bulan adalah kita di dunia industri. Kita trainingan di hotel atau di perusahaan atau di catering yang profesional. Nah, di sini Chef Purnomo itu selalu digandeng sama
Bunda ini Bunda cantik ini. Iya. Selalu diajak kolaborasi. Jadi garap CSR Jogja kita ada beberapa waktu ya Bunda. Iya, betul. Ya kita seperti Bunda ceritakan tadi, kita inginnya kuliner di Jogja ini juga terangkat. Betul. Jadi kita memang mengajari, kita membimbing masyarakat di UMKM ekonomi. Ya betul sekali. Kita ajarin memasak tentang dunia kuliner dengan harapan mereka itu bisa lebih baik, lebih maju dan punya penghasilan yang tetap. Satu lagi bahwa chef ini selalu Bunda challenge, harus make different. Misalnya, Oh iya betul. harus ada kearifan lokalnya. Misalnya di sini mau mengangkat tentang lidah buaya. Oke, lidah buaya, semua ibu-ibu nanam lidah buaya. Lidah buaya mau diapakan? Dibuatlah berbagai minuman, kemudian ada jelly dan sebagainya. Kita challenge di sana. Kemudian misalnya ada semuanya punya menu tentang kembang kembang gedang, bunga pisang ya. Angkringan juga kita latih ya, supaya angkringan ini beda. Karena Yogyakarta kan kota angkringan ya. Betul. Terbuat dari rindu dan angkringan ya, Bunda. Betul. Sementara kita baru bisa menggarap karena memang kita terbatas, baru bisa menggarap teman-teman angkringan yang ada di Gedong Kiwo. Bagaimana angkringan tetap menyediakan menu yang luar biasa. Dari bunga gedang tadi dibuatlah semacam keripik begitu kembangnya. Jadi luar biasa, crispy sekali. Kemudian diolah aneka olahan desa tadi. Dan untuk kali ini, kenapa Bunda datang ke sini? Karena mereka meminta. Bunda kalau turun ke beberapa UMKM itu tidak hanya sekali. Kalau sekali pasti tidak akan berhasil, harus 2 kali. Yang kedua ini apa? Dia minta dibuatkan semacam barista ala angkringan. Nah, jadi Bunda lihat, kopi, Bunda yang modern. Menarik. Nah, ternyata di sini gudangnya teknologi tepat guna. Makanya setelah podcast ini Bunda akan ke Kota Baru melihat apa sih yang workshopnya di sana. Melihat workshop kami ya Bunda, ya apa sih yang kira-kira bisa dipakai untuk memberdayakan masyarakat. Kemudian misalnya Yogyakarta kan ada kebijakan punya namanya lele cendol. Semuanya diwajib ada untuk peningkatan kesejahteraan dan untuk pangan keluarga itu ada base ataupun ember ditanami lele, kemudian protein. Saya baru tahu itu Bunda. Banyak sekali. Itu udah lumayan cukup lama. Betul, booming sekali kan itu kebijakan. Iya, lele cendol, kemudian pinggirnya dicandoli bekas minuman begitu untuk kangkung. Nah, sekarang boomingnya dari lele itu dipakai apa? Chef Purnamo kita challenge membuatlah abon lele. Ya, bahkan kita buat nugget ya. Nugget lele enak banget deh kayaknya itu Bunda. Nah, untuk bisa masuk pasar modern, kalau abon Bunda makan biasa-biasa saja. Tapi begitu mau masuk ke pasar modern ternyata dari segi kekeringannya kurang. Bunda lihat lagi ke sini di Akprin punya apa? Ternyata punya spinner. Nah, itulah. Jadi kita TikToknya betul, luar biasa, dapat banget. Itulah. Chemistry-nya dapat banget karena memang tujuannya saling kolaborasi kita. Luar biasa. Tadi saya sempat dengar juga Bunda tuh nggak mau kalau sukun tuh sukun biasa tok. Tadi apa itu program di mana tuh Bun? Jadi memang membuat program itu tidak melulu program yang biasa-biasa aja yang masyarakat sudah banyak tahu ya Bunda. Supaya bisa kita angkat. Jadi orang biasa makan sukun, it's okay, stripping sukun biasa. Nah, Bunda tadi challenge ke teman-teman dosen di sini, bagaimana sih membuat alat untuk memotong sukun yang berupa stick dan sebagainya yang cepat, plek-plek lah. Kemudian chef bagaimana cara membuat pengolahannya dibuatlah sesuatu make different dengan yang lain sehingga olahan sukun dari Yogyakarta go internasional. Amin. Itu tujuan utama ya Bunda ya. Nah, kembali lagi nanti setelah diolah pengemasannya oleh dari akademisi. Bagaimana karena pengemasannya itu juga pandangan pertama kan pasti ya. Betul. Nah, karena pengemasan dari ibu-ibu UMKM itu kan sangat sederhana. Padahal sekarang butuh pengemasan yang luar biasa. Ada labelnya, kemudian desainnya harus menarik, brandnya ada. Nah, ini kalau ibu-ibu kan nggak sampai di sana. Kalau teman-teman mahasiswa itu kan gampang banget.
banget, membuat memang sudah bidangnya. Iya, label itu yang gampang diingat, yang menjual banget itu kan mahasiswa. Nah ini kita harapkan TikToknya sampai ke sana. Termasuk kita ini ya Bunda minta ini ya, tolong untuk cara penjualannya ya. Iya, iya, untuk marketingnya ya Bunda. Lewat online, bukan hanya betul. lewat ini flyer nggak, tapi lewat online. Betul, karena memang kami beberapa kali juga membina desa-desa yang memang memerlukan apa ya Bunda ya, teknologi dan memerlukan strategi-strategi untuk memasarkan. Kami sempat kemarin membantu di daerah Gunung Kidul kalau tidak salah untuk kampung mompreneur Bunda. Ya, mungkin tadi sempat disampaikan sama Bu Zakia. Jadi kami minuman itu ya. Minuman betul. Itu yang juga lumayan booming Bunda, Iya. juga mendapat perhatian dari pemerintah, mendapat hibah dana sebesar yang mereka inginkan, kemudian bisa membina segitu banyaknya ibu-ibu di sana yang tadinya mau kerja apa ya, mengongkang-ongkang ini, mengopo ya Mbak, akhirnya mereka punya sesuatu. Betul. Dan itu bisa kita tangkap di Yogyakarta. Kita lihat bahwa Yogyakarta adalah kunjungan kedua setelah Bali ya. Kita lihat tingkat kunjungannya luar biasa. Bahkan kalau sampai kita weekend saja, kita sekarang sudah Jumat saja sudah kita nggak bisa kemana-mana. Apalagi Sabtu Minggu, apalagi long weekend. Nah ini pasar yang luar biasa. Luar biasa ya, mempromosikan kuliner dari Jogja. Betul sekali, dan kami juga punya Chef Hendrik yang ada duduk di sana. Ini juga kita challenge kemarin bahwa sepanjang Jalan Wirogunan itu ada Wirofest, jadi Wiroguna Festival. Jadi ada beberapa aneka minuman jus mungkin seperti yang ada di Gunung Kidul tadi, tapi kebanyakan Bunda challenge ke Chef Hendrik bahwa sekarang orang pengennya minum sehat. Jadi minuman dari pokcoy, dari apa yang fresh semuanya. Nah, nanti kita itu yang coba. jarang kita dapatkan ya Chef ya. Iya, kebanyakan boba. Nah, gitu. Itu yang akan kita sampaikan, anak-anak muda boba, generasi ya kan, boba. Kalau tadi kita ganti dengan minuman jus sayur create dari Chef Hendrik, segar banget, tidak terasa kalau itu minum sayur sebenarnya, tapi luar biasa. Karena kan kalau minum sayur pahit, males itu kan Bun. Coba deh besok datang kita. Boleh. Ada campuran buah-buahnya pasti Chef. Ada sih. Ada lecinya gitu kan. Bukan. Tidak. Ada tertentu, ada yang pakai nanas, pakai. Ya, kalau Bunda suka pakai nanas. Sama, saya suka nanas, leci, seger gitu. yang fresh. Ini saya juga bawa teman Chef Yanto ya. Chef Yanto spesial buat frozen food, sosis, luar bakso, biasa, buat burger dan sebagainya. Karena itu bisa di Wirofest semua ya Bunda ya. Bisa. Kita ketemu chef di Wirofest. Banyak. Jadi di beberapa ibu-ibu UMKM yang kita tanyakan, kamu butuh apa sih? Frozen food Bunda. Oke. Kemudian kita juga Forum CSR juga peduli pada disabilitas. Kita PKADD. Jadi dengan keluarga penyandang disabilitas kita terjun ke Bajiro ya Chef ya. Diajari karena dia disabilitas, orang tua dengan anak disabilitas, bahkan dia ada disabilitas, kita ajari yang gampang-gampang, yang mudah dijual. Ikan bakar. Kemudian kita seller. Nah, kembali lagi sellernya ternyata pasti di sini bisa dong bikin seller begitu. Pakai vacuum sealer itu dari sini. Vacuum sealernya. Sama ini Bunda, satu lagi kemarin yang di Bajiro itu kita ajarin pisang apa ya Bunda? Flambe ya. Apa itu Bunda? Gampang banget jadi pisang, kemudian oleh Bunda cuma lihat sekilas di rumah langsung bisa bikin. Pisang digoreng pakai mentega begitu, kemudian pakai coklat, gula Jawa, gula aren, enak gula aren, kemudian roti keju. Jadi enak banget. Anak muda pasti senang. Suka banget sore-sore pengen beli. Di mana Bun? Kalau sekarang pesan boleh nggak di mana? Di Bajiro. Di Bajiro. Iya. Jadi simple banget begitu. Bunda kemarin Bunda bagikan ke tetangga, dikira beli ya, padahal enggak banget. Jadi ada juga misalnya kita challenge ada Supasup. Karena pernah makan Supasup? Ya, betul. Kita buat dong Yogyakarta yang beda. Atasnya kita kasih campuran ubi ungu. Jadi Supasupnya warnanya ungu. Oh, unik banget. Iya, itu yang kita selalu Bunda selalu challenge ke chef. Memang chef untuk menjadi booming kan harus beda ya. Ada sesuatu yang memang enggak mainstream. Bunda memang seperti itu. Chef minta ini bla bla bla. Siap. Akhirnya dikurasi, jalan kita. Saya buatin kan, maaf sekarang banyak roti gembong ya. Betul. Bunda bilang dulu awalnya banget, tapi dengan booming sekarang mungkin franchise apa enggak. Bunda challenge, bikin dong
bahwa ibu semangat bikin. Bunda kurasi lagi. Kurasi itu Bunda ngicipin. Kalau masih kurang bener, Bunda bilang chef hair ulang. Maksudnya yang di hair ulang ibu-ibunya. Oke, next time Bunda datang. Oke, Bunda datang. Ada empek-empek. Tapi boleh dong warnanya biru karena pakai bunga telang. Ada Bun pempek biru. Kita bikin dong di Prigo Kusuman. Ini harus diviralkan nih Bun. Iya. Jadi kita menggunakan kearifan lokal. Apa yang harus. ada kita ketemu langsung kita buat. Ya itu yang Bunda. Jadi Bunda sering jalan, chef begini-begini. Bunda ki senengane kok sing angel. Aneh-aneh juga. Aneh. Imajinasi kita ada. Itu yang memang dibutuhkan. Misalnya ada bandeng. Di sini bandeng apa namanya? Bandeng tanpa tulang udah banyak ya. Betul. Bandeng presto. Boleh dong cabut tulang itu. Boleh dong isinya dikeluarkan, diisi gudeg. Oh iya, itu dekat stasiun. Aduh Bunda bikin kami lapar banget. Kami habis ini mau ngintilin Bunda sama chef mau minta itu menu-menunya semua. Besok kan sebentar lagi kita ada pelatihan CSR lagi. Oh gitu. CSR besok kita undang deh. Boleh. Kami boleh ikut ya chef? Boleh. Makanya sekalian kita liput ya. Iya, Mas Satria juga bilang harus mengintili Bunda begitu. Jadi mengintili gitu ya, membersama. Iya. Begitu ya. Jadi itulah yang Bunda sampaikan dan jangan salah, kita meskipun di kota yang Bunda latih adalah betul-betul masyarakat yang membutuhkan dalam arti pemegang KMS. Jadi kalau Bunda berangkat parkirnya di kantor kelurahan, kemudian bonceng sepeda motor turun ke bawah ke pinggir dan sebagainya, itu menarik. Bagi Bunda sesuatu banget luar biasa banget. Betul. Jadi Savianto ayam kodok. Ayam kodok. Karena begini. Apalagi tuh Bu. Ayam cabut tulang dalamnya diisi daging lagi. Jadi udah tanpa ada isian, tinggal dipotong. Aduh. Diisi sayuran begitu. Untung bukan bulan puasa nih, nggak merasa berdosa untuk sharing kuliner ya Bun ya. Karena begini, kenapa harus dilatih itu? Karena Bunda lihat catering itu kalau dipeseni ayam kodok ribet. Nah, kesempatan UMKM ini untuk mensuplai catering kalau ada pesanan ayam kodok. Gitu. Kita buat seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi memang keberadaan CSR, kemudian Jogja International Culinary Academy memang betul-betul memfasilitasi masyarakat yang memang membutuhkan untuk menjadi lebih berdaya Bunda ya. Satu lagi Mbak, bahwa kita kota batik dunia ya. Betul. Kota batik dunia ini bahwa salah satu syaratnya harus ramah lingkungan. Untuk itulah kita selalu gembar-gemborkan kepada UMKM perusahaan batik yang ada di Yogyakarta untuk kita tidak dicabut sebagai kota batik dunia, harus melestarikan lingkungan, artinya harus ramah lingkungan. Artinya kita harus mulai melirik warna alam. Nah, senyambang dengan itu ternyata di sini tadi menyampaikan juga bahwa kami di Temanggung juga begini Bunda. Si biru. Klik si biru, Mas biru ya. Klik lagi begitu. Kemudian ipalnya kalau besar-besar nggak mampu dong. Bunda waktu jadi reviewer ternyata Pak Purnawan waktu itu pernah udah lama itu yang Bunda panggil Bambang Purnawan. Betul. Jadi tadi Bunda tututin lagi ternyata ada sangat sederhana yang nanti bisa kita sampaikan ke UMKM, mampu harga segitu untuk mengurai limbahnya. Jadi kita bisa mengklaim bahwa CSR melatih pemberdayaan untuk UMKM tanpa limbah, ramah lingkungan. Itu harus menjadi contoh pionir kita. Betul. Begitu. Ya nantinya juga bisa diikuti kota daerah lain ya Bunda ya. Nantinya Indonesia bisa lebih ramah lingkungan yang memang itu menjadi concern utama saat ini Bunda ya. Betul sekali. Kalau bisa jadi anchornya ya Bunda. Betul. Semoga memang sepertinya akan mengarah ke sana Bunda ya. Betul sekali. Bunda nggak kerasa chef sudah setengah jam lebih kita ngobrol. Kami pengen mendengar pesan ataupun mungkin motivasi dari Bunda dan chef untuk mahasiswa yang saat ini mengenyam pendidikan di bangku kuliah dan pengen menjejaki karirnya di bidang apapun besok, karena kami melihat Bunda dan chef adalah orang-orang yang sukses. Apa sih kiat sukses yang bisa Bunda dan chef bagikan untuk teman-teman mahasiswa? Iya. Kalau Bunda untuk anak-anak mahasiswa yang luar biasa, satu harus punya harus punya kreativitas. Harus selalu, jangan pernah lelah membuat kreativitas. Dan itu harus harus otentik, harus kreasi sendiri.
Kemudian buatlah jejaring. Ya, jejaring itu sangat perlu sekali. Dan satu, tetap harus bisa dipercaya. Tanggung jawab. Itu dari Bunda. Luar biasa dari Bunda tadi Sobat Ista, kreativitas ya jangan lupa untuk terus diasah, kemudian juga harus bisa otentik ya, jadi karya-karya memang orisinil, karya pribadi, dan membangun networking Bunda ya. Betul jejaring sekali. Supaya memang kita bisa membangun bisnis dan apapun yang kita lakukan dengan baik dan mudah dan tetap bisa dipercaya. Trust. Satu lagi, apa Bunda? Aplikatif. Jadi jangan di awang-awang tidak membumi. Dia Tapi punya kreativitas fungsional ya Bunda. Berfungsi benar dong. Apalagi tempat di sini kan terkenal dengan tepat guna dong, begitu ya. Itu Luar dari biasa tips dari Bunda, dari Chef Purnomo. Oke, kalau dari saya tipsnya untuk anak-anak adik-adik mahasiswa ya supaya tetap berhasil. Satu adalah semangat, yang kedua disiplin, itu kuncinya. Betul. Harus disiplin di segala hal. Terus jujur. Ya, kan? Semangat, keras. disiplin, jujur, kerja keras. Itu memang kemampuan-kemampuan dasar yang harus kita miliki Bunda ya, untuk menjadi. Kebanyakan orang sekarang baru dikit-dikit udah merasa capek gini. Atau males ya. Jadi kalau udah punya semangat, kerja keras, terus yang paling utama ya disiplin itu. Betul, Insya Allah betul. pasti berhasil apapun itu. Betul, karena melihat kenyataan generasi muda saat ini banyak yang generasi mager Bunda. Harus gerak, begitu. Ya kan Chef ya, generasi mager main HP ya, yang gerak jempolnya aja. Betul sekali, Tapi- tanpa melihat lingkungan sekitarnya, tidak Kadang peduli lingkungan sudah nggak sosial. empati dengan sekitarnya. Ya. Betul, Ya. itu yang memang betul. harus kita perbaiki ya Bunda Betul ya, dan sekali. juga motivasi untuk adik-adik kita. Luar biasa obrolan kita hari ini Chef Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama. Meskipun Sama-sama. singkat tapi sangat berarti dan bermanfaat bagi Sobat Lisa, dan juga saya merasa termotivasi untuk makan banyak lagi. Iya. Jangan lupa Saya tunggu belajar nanti. masaknya. Oh iya Mumpung ada betul. chef. Nanti saya belajar masak, siapa tahu jadi chef juga ya, chef nanti ya. Betul. Dapat license-nya bisa bikin bisnis deh jadinya. Nah, gitu. Terima kasih banyak Bunda untuk obrolan kita sore hari ini. Chef Purnomo, terima kasih banyak sudah juga berkenan untuk bekerja sama dengan IAC Akrin. Semoga nanti sinerginya bisa berjalan lancar dan bisa berhasil, bermanfaat bagi banyak pihak Bunda ya. Amin. Ya, Amin, salam sehat amin. selalu, salam sukses untuk Chef Purnomo, Bunda, untuk Jogja International Culinary Academy, dan juga untuk Forum CSR Kota Jogja. Terima kasih banyak, dan Sobat Isa, Sila Kalisa pamit undur diri. Sampai jumpa lagi lain waktu. Sampai jumpa, selamat sore, bye-bye. Selamat sore, Ista Kalista luar biasa. Preview.